Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di mata kuliah Statistika Pendidikan pada semester 7 tahun akademik 2020-2021. Saya Roni Harsoyo sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan pada kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan yang akan kita jalankan selama 1 semester ke depan. Baiklah teman-teman sekalian, deskripsi mata kuliah Statistika Pendidikan. Mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah saya buat. Ada 8 capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya adalah mampu menjelaskan konsep dasar statistika, menguraikan konsep data, variabel, hipotesis, populasi, dan juga sampel. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menyajikan data, kemudian menentukan ukuran pemusatan dan juga penyebaran data. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan atau menerapkan uji statistika dalam penelitian pendidikan menggunakan software. Untuk perkuliahan kita pada semester ini akan dilaksanakan dengan sistem daring atau dalam jaringan penuh dengan materi perkuliahan tentang statistika pendidikan. Pengalaman belajar yang akan teman-teman mahasiswa sekalian alami itu akan dikemas dalam bentuk collaborative learning. Artinya adalah mata kuliah ini akan dilaksanakan dengan mengkolaborasikan berbagai model pembelajaran. Seperti contohnya adalah melakukan pembelajaran tatap maya, kemudian menyimak video materi tentang statistika di YouTube, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui forum diskusi di Google Classroom. Dan tentunya teman-teman sekalian juga harus melakukan belajar mandiri dan mengerjakan tugas terstruktur yang telah ditentukan. Luaran dari mata kuliah ini adalah laporan hasil pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data statistika. Kemudian, urgensi dari mata kuliah ini adalah membekali teman-teman mahasiswa sekalian dengan pemahaman akan kegunaan statistika dalam pendidikan, serta memampukan teman-teman sekalian untuk melakukan kajian-kajian terhadap data statistik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan. Kemampuan ini diharapkan dapat digunakan oleh teman-teman sekalian dalam melakukan analisis data untuk kepentingan penelitian pendidikan, dalam penulisan tugas akhir atau skripsi, ataupun dalam menerapkannya untuk kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran pada saat teman-teman semuanya nanti telah menjadi seorang pendidik. Pada kesempatan semester ini, mata kuliah statistika pendidikan itu akan lebih diarahkan bagaimana panjenengan nanti mampu melakukan uji statistik khususnya untuk kepentingan penelitian pendidikan
yang akan membantu teman-teman sekalian untuk mengerjakan penulisan tugas akhir atau skripsi. Untuk materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan, ada 12 materi. Yang pertama adalah konsep dasar statistika, data, variabel, dan hipotesis, kemudian populasi dan sampel, pengenalan software statistika, Microsoft Excel dan juga SPSS. Kalau di mata kuliah statistika pendidikan secara umum, pengenalan software statistika ini dilakukan pada pertemuan terakhir. Akan tetapi pada mata kuliah ini, saya akan mengenalkan kepada teman-teman sekalian terkait dengan software statistika di awal. Harapannya panjenengan sudah mengetahui terlebih dahulu dan nantinya dapat mengaplikasikan atau menerapkan uji statistik dengan menggunakan software statistika. Jadi nanti akan lebih kepada kegiatan praktek uji statistik menggunakan software statistika. Dan materi berikutnya adalah penyajian data, tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan juga grafik. Kemudian ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Ukuran penyebaran data, range, dan juga standar deviasi. Kemudian teman-teman nanti akan melakukan uji asumsi normalitas dan homogenitas data. Kemudian uji komparasi dengan variabel independen dan juga berpasangan. Uji korelasi dengan menggunakan koefisien produk momen. Kemudian uji regresi, baik linear, sederhana, dan juga berganda. Dan yang terakhir adalah nanti teman-teman akan menerapkan uji statistika menggunakan software dalam penelitian pendidikan. Nanti saya akan memberikan kasus terkait dengan penelitian pendidikan dan teman-teman nanti tugasnya adalah melakukan uji statistika terhadap kasus yang telah saya berikan. Untuk berikutnya, terkait dengan sumber bacaan, ada beberapa sumber bacaan yang bisa dijadikan oleh teman-teman sekalian sebagai referensi pada mata kuliah ini. Ada Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, sampai dengan bukunya Agus Wirajono, statistika terapan dengan Excel dan SPSS, dan juga artikel-artikel ataupun buku-buku statistik lain yang mendukung terkait dengan mata kuliah ini. Sementara untuk sistem evaluasi pada mata kuliah kita, yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi kuliah. Kehadiran kuliah sekurang-kurangnya 80% dari jumlah keseluruhan tatap muka. Minimal 12 kali tatap muka, teman-teman harus hadir. Dan juga partisipasi kuliah dengan bobot nilai 28%. Serta mengikuti kuliah dengan antusias dan mengerjakan tugas-tugas, tugas mandiri, kuis, dan lain-lain. Selama perkuliahan dengan bobot masing-masing tugas adalah 3%. Yang perlu saya tekankan di sini adalah terkait dengan kehadiran. Ini menjadi prioritas utama pada mata kuliah saya. Jadi mahasiswa harus hadir sekurang-kurangnya 80%. Jika kurang dari 80%, maka bisa dipastikan bahwa mahasiswa tersebut tidak akan lulus di mata kuliah ini, walaupun tugasnya lengkap. Akan tetapi sebaliknya, tugasnya kurang, akan tetapi kehadiran lengkap, itu masih bisa lulus dengan catatan melengkapi tugas-tugas yang ditinggalkan. Ini catatan dari kehadiran.
Jadi saya harapkan teman-teman semuanya bisa mengikuti perkuliahan atau bisa hadir sekurang-kurangnya 12 kali tatap muka. Evaluasi yang kedua adalah tugas kelompok. Bentuk tugas kelompok ini adalah mengerjakan penerapan uji statistika dalam penelitian pendidikan dalam bentuk laporan hasil pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data statistika dan mengupload di Google Classroom. Nah, bentuk tugas kelompok ini sesuai dengan RPS nanti akan dilaksanakan pada akhir pertemuan. Sementara laporannya nanti akan menjadi pengganti dari ujian akhir semester. Kemudian tugas mandiri, bentuknya adalah membuat resume materi, mengerjakan kuis, dan tugas mandiri yang telah ditentukan. Bobot maksimum masing-masing tugas adalah 3%. Dan yang terakhir adalah UTS dan UAS. UTS dengan bobot 10%, sementara UAS bobotnya adalah 20%. Untuk alur perkuliahan kita, 1 kali adalah pengantar perkuliahan, kemudian 12 kali belajar materi dan mengerjakan tugas mandiri, 1 kali adalah aplikasi uji statistik dalam penelitian pendidikan, dan 2 kali adalah UTS dan UAS. Dengan genap 16 kali pertemuan inilah nanti diharapkan teman-teman semuanya mampu memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan. Demikian terkait dengan kontrak perkuliahan kita selama 1 semester di mata kuliah statistika pendidikan. Saya harapkan teman-teman sekalian sudah mempunyai gambaran terkait dengan mata kuliah statistika pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.